nama saya Gifira Zahran Fadila dengan NIM E1E1220055. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyimpan dictionary dalam information retrieval menggunakan hash. Jadi hash atau hash table itu memungkinkan pencarian term menjadi lebih cepat dan juga efisien dibandingkan metode lain seperti binary search tree. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana struktur ini tuh bisa bekerja. Nah, di sini saya akan mempraktikkan langsung bentuk program dari struktur pada menggunakan hash ini. Nah, jadi sebelumnya sedikit penjelasan. Jadi dalam information retrieval itu, dictionary itu menyimpan vocabulary terms beserta informasi penting seperti dokumen frekuensi dan juga pointer ke posting list. Menggunakan hash table itu memungkinkan pencarian termnya itu dengan kompleksitas rata-rata yang jauh lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Lalu kemudian di sini tuh kita akan mengimplementasikan langsung dictionary menggunakan hash dengan chaining untuk menangani collision. Jadi struktur ini tuh akan memastikan bahwa setiap term dapat dicari, ditambahkan atau diperbarui dengan cepat dalam daftar vocabulary. Nah, oke, di sini kita akan membuat programnya dengan menggunakan Visual Studio Code. Jadi yang pertama itu kita akan membuat sebuah kelas yang namanya itu hash dictionary. Seperti ini. Nah, jadi di sini itu kita akan membuat struktur data dictionary menggunakan hash table yang sesuai dengan konsep information retrieval, sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, di sini tuh kita akan membuat fungsi. Nah, di sini kita masukkan untuk parameternya itu juga size. Lalu di sini kita itu akan menginisialisasi hash table dengan ukuran tertentu. Nah, misalnya itu, nah di sini itu untuk ukuran itu 100. Nah, jadi di sini kita tuliskan inisialisasi size, yang dimana pada parameternya itu kita atur size itu sama dengan 100. Jadi ini itu untuk menentukan ukuran dari hash tabelnya. Lalu kemudian kita inisialisasi lagi untuk tabelnya. Table. Nah, di sini kita atur size. Nah, jadi di sini itu kita membuat array kosong untuk menyimpan entry dari dictionary-nya. Lalu selanjutnya di sini kita buat lagi fungsi baru yang namanya itu misalkan hash function. Lalu kemudian di sini tuh kita akan mengembalikan itu jadi di sini kita akan menghasilkan indeks berdasarkan dari nilai hash termnya. Nah, jadi ini tuh fungsi untuk fungsi. Jadi di sini itu hash function adalah fungsi hash untuk mendapatkan indeks dalam tabel hashnya. Lalu selanjutnya di sini kita buat jadi di sini itu kita akan menambahkan term ke dalam dictionary dengan informasi dokumen frekuensi dan juga pointers ke posting listnya. Nah, di sini kita masukkan function.
Nah, jadi ini tuh untuk menghitung indeks hash untuk termnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat pengkondisian self variable index index Nah, jadi di sini itu kita uh, mengatur, jadi jika bucketnya itu kosong, maka akan ditambahkan entry baru. Nah, kemudian di sini buat else, buat for i entry in left jadi ini tuh iterasi untuk mengecek apakah termnya itu sudah ada. Lalu kemudian kita dan di itu sama dengan term self table index frekuensi dan juga tulis. Nah, jadi ini tuh untuk mengupdate entry jika termnya itu sudah ada. Nah, oke, lanjut. Di sini tuh kita akan nah, kemudian teruskan lagi self.table. Frekuensi dan juga post-tulis. Nah, jadi ini tuh untuk menangani collision dengan chaining. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat lagi fungsi baru yang namanya itu get. Jadi itu akan mengambil informasi term jika tersedia dalam dictionary. Kemudian sini kita lihat term. Nah, jadi ini tuh akan menghitung indeks khas untuk termnya. Dan di sini kita buat pembagian self table. Nah, di sini itu untuk mengecek jika ada entry di indeks tersebut. Entry jadi akan melakukan perulangan atau iterasi untuk mencari term yang sesuai. Kemudian kita masukkan lagi ini itu perulangan if entry now sama dengan term. Nah, jadi di sini itu akan meng-return
nilai tupel yang dimana ada term, dokumen frekuensi, dan juga posting listnya. Lalu di sini kita, nah jadi di sini return none jika termnya itu tidak ditemukan. Lalu selanjutnya di sini kita lihat lagi fungsi yang namanya display. Jadi di sini itu akan menampilkan isi dictionary dari hash table-nya. Jadi ini tuh akan melakukan perulangan atau looping untuk setiap basket dalam tabel hash-nya. Jadi di sini jika basketnya itu tidak kosong, maka for entry jadi di sini itu akan melakukan looping untuk setiap entry dalam basket atau stringnya. Lalu kemudian kita print. Ini lalu selanjutnya, itu kita akan masuk untuk contoh penggunaannya. Jadi di sini kita tuliskan jadi di sini tuh akan membuat instance hash table-nya. Jadi di sini itu kita menambahkan term information. Lalu kemudian di sini kita edit saja. Jadi yang kedua itu
search, dan ini tuh menambahkan term retrieval. Lalu selanjutnya di sini tuh kita tampilkan dictionary.display. Ini tuh akan menampilkan isi dari dictionary-nya. Lalu kemudian di sini kita term jadi di sini itu akan mengambil informasi dari term retrieval. Dan kita print. Nah, jadi di sini itu untuk menampilkan hasil pencariannya. Seperti ini. Jadi seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke, jadi setelah program dijalankan itu, dictionary akan menyimpan term dalam hash table dan menampilkan isinya. Jadi setiap term seperti search, retrieval, dan juga information akan masuk ke basket tertentu berdasarkan fungsi hash-nya. Misalnya di sini untuk information itu masuk ke basket 3, lalu kemudian search masuk ke basket 7, dan juga retrieval masuk ke basket 15. Nah, selain itu, setiap term juga itu akan memiliki informasi dokumen frekuensi yang menunjukkan berapa kali term muncul dalam dokumen, serta posting list yang berisi daftar dokumen tempat termnya itu ditemukan. Jadi saat kita mencari retrieval, program itu akan menghitung indeksnya menggunakan hash dan juga menemukan bahwa term tersebut itu berada dalam basket 15 untuk retrieval. Nah, lalu kemudian di sini dengan dokumen frekuensinya itu adalah 150 dan juga posting listnya itu ada 258. Nah, kalau misalkan yang kayak information itu basketnya 3, lalu kemudian frekuensinya itu 200 dan posting listnya itu 13712. Nah, kemudian di sini dicari untuk detail term retrieval-nya itu retrieval itu muncul dalam 150 dokumen dan juga ditemukan di dokumen 2, 5, dan 8. Jadi dengan metode ini tuh pencarian term itu akan menjadi lebih cepat dan efisien karena langsung diarahkan ke basket yang sesuai tanpa harus memeriksa seluruh dictionary. Oke, sekian penjelasan saya untuk struktur data menggunakan hash. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.